Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda? Aceh bukan hanya menyumbangkan pesawat legendaris RI-001 seulawah untuk Republik Indonesia. Tapi ada kisah yang jauh lebih besar, lebih sunyi, dan nyaris terlupakan. Ketika Republik ini nyaris runtuh, ketika para pemimpin ditangkap, dan pemerintah pusat lumpuh, ada satu daerah yang menjadi nafas terakhir Republik. Aceh. Bukan hanya sekadar membantu, tapi menjadi tulang punggung berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI. Di tengah gentingnya ancaman Belanda, rakyat Aceh mengumpulkan emas, uang, dan semua yang mereka punya, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Di tengah ancaman serangan udara dan situasi perang yang mencekam, ada sekelompok pemuda dari Aceh yang dengan gagah berani mendaftarkan diri untuk menjadi penerbang Republik Indonesia. Mereka bukan hanya berjuang mengangkat senjata, tetapi juga bertaruh nyawa demi mengibarkan merah putih di langit Nusantara. Serambi Mekah, lahirlah generasi pertama penerbang Indonesia, yang kisahnya jarang sekali diceritakan. Ini bukan sekadar cerita tentang pesawat, tapi tentang harga diri, tentang mimpi besar bangsa yang baru saja merdeka. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Berbicara tentang sejarah penerbangan di Aceh, kita sedang membicarakan salah satu bab penting dalam sejarah penerbangan Indonesia. Apa yang hari ini kita anggap biasa, pesawat yang hilir mudik menghubungkan berbagai daerah, dahulu adalah sebuah perjuangan besar. Dan Aceh punya peran istimewa dalam kisah ini. Awal mula sejarah penerbangan Indonesia tidak lepas dari keberanian Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, yang pada masa perjuangan merintis jalur-jalur penerbangan di dalam negeri. Kota-kota besar di Sumatera, termasuk ibu kota Provinsi Aceh, menjadi salah satu tujuan utama. Bahkan kota-kota kecil di pedalaman pun tidak luput dari singgahan pesawat-pesawat Indonesia, yang kala itu harus melakukan penerbangan secara tidak langsung dari Jakarta. Namun yang mungkin jarang diketahui, sejarah mencatat bahwa perintisan penerbangan sipil nasional Indonesia justru tidak dimulai di Indonesia. Anehnya, bab awalnya justru ditulis di negeri orang, tepatnya di Burma, yang kini dikenal sebagai Myanmar. Pada tanggal 26 Januari 1949, pesawat Garuda Indonesian Airways, maskapai penerbangan pertama milik Indonesia, lepas landas dari Calcutta, India, menuju Rangon, Burma. Inilah penerbangan pertama Garuda, melayani rute charter dan reguler di luar negeri. Yang lebih membanggakan, modal utama perintisan penerbangan Indonesia saat itu adalah sebuah pesawat legendaris, DC-3 Dakota, versi militer C-47. Pesawat inilah yang kemudian dikenal sebagai RI-001 seulawah. Uniknya, pesawat ini bukan dibeli oleh pemerintah pusat, melainkan hasil sumbangan rakyat Aceh. Karena itulah, Direktorat Penerbangan Sipil AURI memberi penghormatan dengan mendaftarkannya sebagai RI-001 dan menamainya seulawah, yang berarti Gunung Emas. Nama seulawah menjadi simbol ketulusan dan semangat rakyat Aceh dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan pesawat RI-001 seulawah inilah AURI mulai membuka jaringan penerbangan antara Yogyakarta dan Sumatera, bahkan hingga ke luar negeri. Semua itu terjadi sebelum Pangkalan Udara Maguwo, yang sekarang dikenal sebagai Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, diserang oleh pesawat dan pasukan payung Belanda dalam agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Untungnya, sebelum serangan itu terjadi, RI-001 sudah lebih dulu mendapat izin mendarat di berbagai negara sahabat seperti Filipina, India, Pakistan, bahkan hingga Afghanistan dan beberapa negara Arab. Bahkan Australia pun memberi izin dengan beberapa pembatasan. Sayangnya, banyak izin itu belum sempat digunakan. Menariknya, harga pesawat Dakota RI-001 seulawah saat itu mencapai 138.000 Straits Dollar, mata uang Malaya kala itu. Yang menjadi saksi pembeliannya adalah Wiweko Soepono, seorang opsir udara 3 AURI yang kelak akan menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesian Airways di akhir 1960-an. Wiweko diutus langsung oleh Kepala Staf AURI, Surya Dharma, untuk membeli pesawat tersebut di Rangon. Pesawat itu akhirnya tiba di tanah air pada akhir Oktober 1948 dan ditempatkan di Pangkalan Udara Maguwo.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa penerbangan perdananya dilakukan pada 16 November 1948, dari Yogyakarta menuju Sumatera hingga ke Rangon, lalu kembali lagi ke Maguwo. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 18 hingga 26 November 1948, RI-001 menjalankan misi besar, membawa rombongan Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs Muhammad Hatta, untuk melakukan perjalanan keliling Sumatera. Rute perjalanan itu cukup panjang. Dimulai dari Yogyakarta, lalu ke Jambi, dilanjutkan ke Payakumbuh, kemudian Kutaraja, sebelum akhirnya kembali lagi ke Yogyakarta lewat Payakumbuh. Namun, Wakil Presiden Muhammad Hatta hanya ikut sampai Payakumbuh. Pesawat RI-001 melanjutkan penerbangan ke Kutaraja, Aceh, sebagai bentuk penghormatan kepada rakyat Aceh yang telah menyumbang dana pembelian pesawat tersebut. Kedatangan seulawah di Kutaraja disambut meriah. Masyarakat Aceh begitu antusias, dan beberapa tokoh masyarakat bahkan diajak terbang berkeliling dalam penerbangan yang dikenal sebagai Jai Flight. Dalam catatan log penerbangan, tercatat bahwa pada tanggal 29 November 1948, pesawat seulawah juga digunakan untuk misi pemotretan udara Gunung Merapi, yang saat itu menunjukkan tanda-tanda akan erupsi. Puncaknya terjadi pada 1 Desember 1948. Pesawat seulawah kembali lepas landas dari Maguwo menuju Pangkalan Udara Piobang, Payakumbuh. Kali ini membawa sejumlah pegawai pemerintah dan anggota AURI sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerintahan dan perjuangan kemerdekaan di Sumatera. Dari Aceh untuk Indonesia, inilah bukti nyata bahwa sejarah penerbangan nasional tidak bisa dilepaskan dari peran besar masyarakat Aceh. Sebuah babak emas yang lahir dari semangat persatuan, keberanian, dan tekad untuk merdeka. Setelah menempuh lebih dari 50 jam waktu terbang, pada tanggal 6 Desember 1948, pesawat RI-001 seulawah akhirnya diterbangkan ke Calcutta, India, untuk menjalani proses perawatan dan pemeriksaan menyeluruh. Proses ini berlangsung hingga 20 Januari 1949. Namun, situasi di tanah air saat itu masih belum stabil. Agresi militer Belanda sedang berlangsung, dan kondisi Indonesia tengah genting. Karena itulah, atas izin resmi dari pemerintah Burma, sekarang Myanmar, pesawat seulawah diizinkan untuk tetap beroperasi di Rangon. Disinilah seulawah menjalankan tugas mulia yang tak kalah penting dari sekadar penerbangan. Selama lebih dari 1,5 tahun, seulawah melayani rute penerbangan sipil di wilayah Burma sebagai maskapai charter. Hasil dari operasional ini bukan untuk komersial semata, melainkan sepenuhnya didedikasikan untuk menghimpun dana perjuangan Republik Indonesia. Bayangkan, sebuah pesawat hasil sumbangan rakyat Aceh, beroperasi di luar negeri untuk menghidupi perjuangan bangsa yang sedang diduduki. Tanggal 2 Agustus 1950 menjadi momen bersejarah, seulawah akhirnya kembali ke tanah air. Rutenya dimulai dari Rangon, menuju Bangkok, kemudian Medan, dan mendarat di Bandung pada keesokan harinya. Kedatangan pesawat ini bukan hanya sekadar peristiwa penerbangan biasa. Ia menjadi simbol bahwa dari satu pesawat kecil yang dibeli oleh rakyat, telah lahir cikal bakal maskapai penerbangan niaga nasional, Garuda Indonesian Airways. Namun kisah ini tak lengkap jika kita tak memahami lebih dalam mengapa Aceh layak menyandang gelar sebagai daerah modal. Istilah ini bukan sekadar simbolis, ia lahir dari bukti sejarah yang nyata. Dalam banyak catatan sejarah, kita tahu bahwa Aceh adalah satu dari sedikit daerah yang sangat sulit ditaklukkan oleh kolonial. Bahkan, Belanda sendiri mencatat bahwa mereka tidak pernah benar-benar bisa menundukkan Aceh melalui perang. Setiap upaya mereka dihadapkan pada perlawanan sengit, baik secara terbuka maupun gerilya perorangan. Perlawanan yang sangat intens ini sampai-sampai membuat Belanda menyebutnya dengan istilah Aceh Morden, yang secara harfiah berarti pembunuhan khas Aceh. Sebuah sebutan yang menggambarkan betapa keras dan membingungkannya perlawanan dari rakyat Aceh di mata penjajah. Tak berhenti di situ, kemarahan dan militansi rakyat Aceh juga dijuluki oleh Belanda sebagai GK Aceh atau dalam bahasa Aceh, Aceh Pungo, Aceh yang dianggap gila karena tak kunjung menyerah. Untuk mengatasi situasi yang begitu sulit, Belanda bahkan sampai mendatangkan Snoek Hurgronje, seorang orientalis asal Belanda, untuk mempelajari kebudayaan dan strategi sosial Aceh demi mengambil hati rakyat. Namun semangat rakyat Aceh tak pernah benar-benar padam. Dan inilah yang menjadi salah satu landasan mengapa Aceh kemudian diberi status khusus sebagai daerah istimewa, di samping Yogyakarta. Ada satu cerita penting yang sering terlupakan.
Ketika ibu kota pemerintahan Indonesia di Yogyakarta diserbu oleh Belanda dalam agresi militer kedua, para pemimpin nasional termasuk Soekarno dan Hatta ditangkap. Negara seperti kehilangan arah. Tapi rakyat tidak tinggal diam. Maka dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lokasi ini dirahasiakan, tersembunyi dari pantauan musuh. Tapi untuk bisa bertahan hidup dan tetap menjalankan roda pemerintahan, tentu dibutuhkan dana besar. Dan dari manakah datangnya biaya operasional PDRI? Dari Aceh. Ya, rakyat Aceh kembali menjadi tulang punggung Republik. Mereka menyumbangkan emas, uang, dan bahkan memfasilitasi kebutuhan logistik pemerintahan darurat. Tanpa dukungan Aceh, bisa jadi PDRI tak akan bertahan, dan Republik Indonesia tidak punya kelangsungan legitimasi di masa genting itu. Tak banyak yang tahu bahwa perjuangan diplomasi Indonesia di panggung dunia pada masa revolusi kemerdekaan sebagian besar ditopang oleh dana dari rakyat Aceh. Dana operasional untuk staf Angkatan Laut, staf Angkatan Udara, bahkan untuk misi diplomasi penting seperti yang dijalankan oleh Dr. Soedarsono ke India dan LN Palar ke Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, di New York, Amerika Serikat, semuanya didukung oleh kontribusi dari Aceh. Saat itu, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang berpusat di Penang dan Singapura, memerlukan dana besar untuk tetap beroperasi. Begitu pula dengan ongkos perjalanan diplomatik tokoh-tokoh besar Republik seperti Haji Agus Salim yang berkeliling dunia membawa misi Indonesia, serta kebutuhan biaya untuk menghadiri konferensi Asia di New Delhi, India. Semua kegiatan penting ini, yang menjadi ujung tombak diplomasi Republik Indonesia di mata dunia, ditopang penuh oleh rakyat Aceh. Dan semua itu dilakukan dengan satu kata, ikhlas. Namun, pertanyaan besar pun muncul. Setelah begitu banyak pengorbanan yang diberikan, apakah belum cukup bagi bangsa ini untuk mengakui besarnya jasa rakyat Aceh? Bukti kecintaan Aceh terhadap Republik Indonesia tidak hanya berhenti sampai di situ. Rakyat Aceh dengan tulus menggalang dana dalam bentuk dolar hasil sumbangan masyarakat, yang digunakan untuk membeli pesawat terbang RI-001 seulawah yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah pusat. Saat Yogyakarta akhirnya kembali ke pangkuan Republik, kondisi pemerintah Indonesia kala itu benar-benar kritis. Negara tidak memiliki cukup uang untuk menjalankan roda pemerintahannya. Lagi-lagi, rakyat Aceh menunjukkan kepedulian luar biasa. Mereka mengirimkan sumbangan berupa uang, alat-alat tulis, mesin ketik, perlengkapan kantor, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan mendesak lainnya ke Yogyakarta. Bahkan lebih dari itu, rakyat Aceh kala itu menyumbangkan emas batangan seberat 5 kg. Sayangnya, sumbangan emas batangan tersebut entah bagaimana raib tanpa jejak. Tapi ketulusan rakyat Aceh tidak berhenti hanya pada kebutuhan administratif dan logistik. Ketika mendengar kondisi kesehatan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang semakin memburuk akibat penyakit paru-paru, rakyat Aceh pun segera mengirimkan 40 botol obat streptomisin, obat yang pada saat itu sangat langka dan mahal, guna membantu pengobatan sang Panglima. Semua itu dilakukan bukan untuk mendapatkan pujian atau balasan, melainkan sebagai bentuk cinta mereka kepada Republik yang baru lahir dan masih sangat rapuh. Melihat semua pengorbanan ini, tak heran jika Presiden Soekarno akhirnya menjuluki Aceh sebagai daerah modal bagi perjuangan Republik Indonesia. Bahkan ketika Bung Karno pertama kali mengunjungi Aceh pada tahun 1948, beliau secara langsung berjanji kepada ulama besar Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureweh, bahwa Aceh akan diberikan hak istimewa untuk menerapkan syariat Islam di seluruh wilayahnya. Namun sayangnya, janji itu kemudian dikhianati. Janji tinggal janji. Walau demikian, semangat rakyat Aceh tidak pernah berhenti. Dukungan mereka kepada Republik bukan semata soal janji politik, tapi lebih pada panggilan nurani sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pengorbanan yang diberikan rakyat Aceh tidak sekadar bernilai materi, melainkan menyangkut kelangsungan hidup sebuah republik yang sedang berjuang bertahan dari cengkeraman kolonial Belanda. Tanpa sokongan dari Aceh, Republik Indonesia sangat mungkin tak akan mampu bertahan. Bahkan mungkin akan lenyap ditelan ambisi Belanda untuk kembali menjajah. Maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa nasionalisme rakyat Aceh kala itu berada di titik tertinggi. Pengorbanan mereka tidak ternilai. Aceh adalah daerah modal sejati bagi Republik Indonesia, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam semangat, darah, dan air mata perjuangan. Itulah babak penting dalam sejarah yang harus selalu kita ingat,
agar kita tidak pernah lupa siapa yang ikut menyelamatkan republik ini di saat-saat paling genting. Tanggal 16 Juni 1948 menjadi salah satu momen bersejarah bagi rakyat Aceh. Siang itu, di sebuah acara sederhana namun syarat makna, berlangsung jamuan makan siang di Aceh Hotel, Kutaraja. Kini dikenal sebagai Banda Aceh. Acara ini bukan sekadar jamuan biasa, melainkan pertemuan penting antara Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh terkemuka Aceh. Yang menjadi tuan rumah adalah Gasida, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh. Acara dimulai dengan pidato sambutan dari Ketua Gasida, M. Joenet Joesoef. Dengan suara tegas dan penuh semangat, ia menyampaikan tekad para saudagar Aceh untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa mereka, para saudagar dan rakyat Aceh, memiliki tekad bulat untuk berbakti kepada tanah air. Mereka siap menyumbangkan tenaga, pikiran, dan apapun yang mereka miliki demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dalam pidatonya, Joenet Joesoef juga memohon arahan dan nasihat dari Presiden Soekarno agar perjuangan mereka berjalan sejalan dengan kepentingan bangsa. Presiden Soekarno kemudian membalas dengan sebuah pidato yang membakar semangat. Beliau menegaskan bahwa para saudagar adalah tiang penyangga utama perekonomian negara. Tanpa kekuatan ekonomi yang kokoh, perjuangan kemerdekaan Indonesia akan pincang. Bung Karno juga menyampaikan sebuah gagasan besar. Untuk memperkuat persatuan bangsa, perlu ada perhubungan antar pulau, antar daerah, antar kota. Indonesia adalah negara kepulauan, dan rimba raya memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Karena itu, transportasi darat dan laut saja tidak cukup. Lalu Soekarno menyampaikan gagasan yang menjadi cikal bakal sejarah besar. Sebelum kita memperbaiki jalan-jalan mobil, kereta api, atau perhubungan laut, sekarang perlu kita usahakan membuka perhubungan lalu lintas udara. Maka, saya anjurkan supaya kaum saudagar membeli kapal udara, sebaiknya jenis Dakota. Dan saya tidak keberatan jika tuan-tuan ingin memberikan nama sendiri untuk pesawat itu. Pesawat itu, lanjut Soekarno, nantinya bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, kegiatan perdagangan, dan tentu saja, untuk kepentingan perjuangan Republik. Suasana mendadak hening. Para tokoh Aceh yang hadir saling berpandangan. Ini bukan tawaran biasa, tapi sebuah tantangan besar. Menyanggupi berarti siap memikul tanggung jawab besar di tengah situasi perang yang belum jelas ujungnya. Tidak menyanggupi juga mengandung risiko moral. Bagaimana mungkin menolak ajakan langsung dari Presiden untuk berkontribusi dalam perjuangan bangsa? Di tengah kebisuan itu, salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Aceh yang dikenal gigih, TM Ali Panglima Polem, melirik ke arah para pemimpin Gasida. Tatapan itu seperti pertanyaan diam, kita ikut atau tidak? Hasji Muhammad Amin Lubok, salah satu tokoh saudagar Aceh terkemuka, membalas tatapan itu dengan anggukan mantap. M. Joenet Joesoef, sang ketua, juga mengangguk pelan. Keputusan telah diambil. Mereka menerima tantangan itu. Dan dengan kesepakatan sederhana di ruangan itu, untuk pertama kalinya Aceh berkomitmen membeli sebuah pesawat untuk perjuangan Republik Indonesia. Pesawat itu kelak dikenal dengan nama RI-001 Seulawah. Sebenarnya, dana yang terkumpul dari sumbangan rakyat Aceh waktu itu cukup untuk membeli 2 buah pesawat Dakota. Namun, yang berhasil dibeli hanya 1. Tragisnya, dana untuk pembelian pesawat yang kedua justru raib entah kemana. Hingga kini, sejarah mencatat misteri tersebut tanpa jawaban pasti. Tapi terlepas dari itu, keputusan para tokoh Aceh hari itu adalah tonggak sejarah. Dari ruang makan sederhana di Kutaraja, lahirlah langkah besar yang akan melahirkan cikal bakal penerbangan nasional Indonesia, dan menjadi salah satu bukti nyata bagaimana rakyat Aceh benar-benar menjadi modal bagi Republik, bukan hanya dalam bentuk semangat, tetapi juga dalam bentuk nyata. Sebuah pesawat terbang yang akan membawa nama Indonesia terbang tinggi di angkasa. Penerbangan perdana RI-001 Seulawah menjadi momen yang sangat berkesan, bukan hanya bagi rakyat Aceh, tetapi juga bagi tokoh-tokoh yang mendapatkan kesempatan langka untuk terbang bersama pesawat kebanggaan Republik Indonesia itu. Sebanyak 10 orang tokoh penting Aceh kala itu turut serta dalam penerbangan bersejarah tersebut. Di sekitar lapangan terbang Lehoknga, sore itu masyarakat Aceh berbondong-bondong datang. Mereka memenuhi area lapangan, berdesakan hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri pesawat terbang yang mereka beli dengan hasil jerih payah sendiri. Suasana haru bercampur bangga terasa begitu kuat.
Di tengah keterbatasan, Indonesia, negara yang baru saja lahir dan masih berusia sangat muda, sudah mampu menerbangkan pesawat dengan lambang merah putih dan inisial RI di bagian ekor dan sayapnya. Sebuah kebanggaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Penerbangan itu dipimpin oleh Robert Aerofree, mantan pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang pernah bertugas di kawasan Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Ia dibantu oleh para kru yang semuanya putra-putra Indonesia. Opsir Udara Kapten Soenarjo, Opsir Udara Muda Budiarjo, Opsir Udara Muda Salatun, serta seorang pramugari bernama Nyonya Sastra Negara. Kehadiran pramugari dalam penerbangan ini semakin menambah nuansa bahwa ini bukan sekadar penerbangan militer, melainkan penerbangan sipil yang menjadi simbol kedaulatan. Menariknya, pesawat RI-001 Seulawa ini awalnya dibeli dari tangan orang asing, yakni Robert Aerofree, seorang warga negara Amerika. Namun, begitu pesawat itu menjadi milik Republik Indonesia, lambang-lambang kemerdekaan Indonesia dipasang dengan gagah di badannya. Kisah heroik ini bermula dari pertemuan bersejarah di Aceh Hotel, Kutaraja, pada tahun 1948. Kala itu, para pemuka masyarakat Aceh menyatakan kesanggupan untuk menyumbangkan pesawat terbang guna mendukung perjuangan Republik. Kesepakatan itu tidak berhenti sebagai janji kosong. Para tokoh Aceh bergerak cepat membentuk panitia pembeli kapal udara daerah Aceh. Panitia ini diketuai oleh T. Muhammad Ali Panglima Polem, dengan M. Joenejo Soef sebagai wakil ketua, HM Zainuddin sebagai sekretaris, serta dilengkapi anggota pembantu lainnya. Kerja keras panitia ini membuahkan hasil luar biasa. Pada akhir Agustus 1948, Presiden Aceh bahkan menerima radiogram langsung dari Kepala Staf Angkatan Udara Komando Sumatera di Bukit Tinggi. Radiogram itu berisi ucapan terima kasih atas bantuan dana dari rakyat Aceh. Sebagian dana tersebut sudah diterima sebelumnya, dan sisanya sebesar $120.000 diserahkan kemudian. Radiogram itu dikirim oleh OU-3B Soejono atas nama Komando Sumatera, yang secara langsung menyampaikan rasa syukur dan harapan agar perjuangan bersama ini diberkahi oleh Tuhan. Namun, tahukah kita bahwa kisah besar penerbangan Indonesia bukan dimulai dari pesawat-pesawat canggih? Justru, sejarah mencatat bahwa awal kekuatan udara Indonesia berasal dari reruntuhan dan rongsokan pesawat bekas Jepang. Tepatnya pada 10 Oktober 1945, belum genap 2 bulan usia kemerdekaan Indonesia, para teknisi penerbangan Indonesia berhasil menemukan pesawat-pesawat tua bekas milik Angkatan Udara Jepang. Pesawat-pesawat tersebut sudah rusak, sebagian besar tak layak terbang, namun menjadi satu-satunya modal pertama Indonesia untuk membangun kekuatan udara. Pesawat-pesawat bekas ini diselamatkan dan diperbaiki dengan peralatan seadanya. Berbulan-bulan para teknisi berjuang agar pesawat-pesawat tersebut bisa kembali mengudara. Dan dari situlah lahir kekuatan awal Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Perkembangan dunia penerbangan Indonesia terus berlanjut. Kepala Staf AURI, Komodor Udara Surya Dharma, bahkan dalam pertemuan di Banda Aceh pada 7 Juni 1949 menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pertahanan udara, calon-calon pilot Indonesia semakin banyak dikirim untuk menjalani pelatihan di luar negeri. Sebab Indonesia sadar, kekuatan udara akan menjadi salah satu pilar utama dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Dari reruntuhan pesawat tua hingga armada udara dengan lambang merah putih yang gagah, perjalanan ini menunjukkan betapa kerasnya perjuangan Indonesia membangun kekuatan dari nol. Dan di tengah perjuangan itu, Aceh berdiri di garda terdepan sebagai penyumbang modal, semangat, dan pengorbanan bagi lahirnya kekuatan penerbangan nasional Indonesia. Dalam sebuah pertemuan penting di Banda Aceh tahun 1949, Komodor Udara Surya Dharma menyampaikan pandangan strategisnya tentang masa depan Aceh. Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa Aceh akan memegang peranan penting dalam pengembangan dunia penerbangan nasional. Tidak hanya itu, Surya Dharma juga memberikan harapan besar kepada para pemuda Aceh. Siapapun di antara mereka yang memenuhi syarat akan diberikan kesempatan untuk menjadi juru terbang. Sebuah kesempatan langka pada masa itu, mengingat dunia penerbangan masih merupakan dunia elit yang belum terbuka luas untuk anak bangsa. Lebih lanjut, Surya Dharma menyerukan agar semua alat-alat teknik penerbangan bekas tentara Jepang yang tersebar di berbagai lokasi segera dikumpulkan. Meski dalam kondisi rongsok, alat-alat itu masih bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki pesawat-pesawat yang rusak. Ini merupakan langkah cerdas, karena Indonesia saat itu belum memiliki industri penerbangan yang memadai. Setiap suku cadang dan peralatan penerbangan menjadi sangat berharga untuk menunjang perjuangan udara.
Dalam pertemuan tersebut, panitia pembeli kapal udara Aceh juga menyampaikan harapannya kepada Surya Dharma. Mereka meminta agar pesawat RI-001 Seulawah, yang telah dibeli dari hasil sumbangan rakyat Aceh, dapat diterbangkan dan mendarat di Aceh. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Para tokoh Aceh ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa hasil dari jerih payah mereka nyata, bisa dilihat, dan bisa dibanggakan. Sebuah bukti konkret bahwa pengorbanan mereka berbuah hasil. Surya Dharma menyambut baik permintaan ini dan menjanjikan bahwa pada kesempatan yang tepat, Seulawah akan diterbangkan langsung ke Aceh. Kisah penerbangan Aceh tak bisa dilepaskan dari keberadaan lapangan terbang Lehopnga. Terletak sekitar 15 km dari Kutaraja, sekarang Banda Aceh, lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan. Dari arah belakang, lapangan ini dilindungi perbukitan yang kokoh. Sedangkan dari depan, terbentang Samudera Hindia yang luas, memberikan posisi strategis untuk kepentingan militer maupun penerbangan sipil. Bahkan jauh sebelum masa kemerdekaan, Angkatan Udara Belanda dan pesawat militer Australia telah menggunakan lapangan ini sebagai pangkalan mereka. Pada masa pendudukan Jepang, dibangun pula lapangan terbang baru di Blang Bintang, sekitar 16 km dari Kutaraja. Pangkalan ini dirancang sebagai benteng militer tangguh untuk menghadapi tentara sekutu yang berencana menyerbu wilayah Aceh. Namun, begitu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, kedua lapangan terbang ini menjadi saksi pertempuran sengit antara tentara Jepang yang bertahan dengan para pejuang Republik yang berjuang merebut senjata dan fasilitas pertahanan. Pertempuran berlangsung hebat, menelan korban jiwa dari kedua belah pihak. Akhirnya, pasukan Jepang memilih mundur dan bertahan di lapangan terbang Blang Bintang, sementara lapangan terbang Lehopnga berhasil dikuasai sepenuhnya oleh para pejuang Aceh. Semangat perlawanan rakyat Aceh terus menyala. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 1948, ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta melakukan kunjungan langsung ke Aceh. Kunjungan ini menjadi simbol ikatan erat antara Aceh dan Republik Muda yang sedang bertarung mempertahankan kemerdekaannya. Dan sebagai bentuk konkret dari cita-cita besar membangun kekuatan udara nasional, pada tanggal 8 September 1949 didirikanlah Sekolah Penerbangan Republik Indonesia di Aceh. Sekolah ini berdiri atas prakarsa para opsir Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, yang berjuang bersama rakyat Aceh. Di tempat inilah para pemuda Aceh mulai ditempa menjadi calon-calon penerbang Republik Indonesia. Dengan segala keterbatasan, dengan alat-alat rongsokan bekas tentara Jepang, dengan semangat yang tidak pernah padam, Aceh kembali menunjukkan jati dirinya sebagai daerah modal, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam menyiapkan generasi baru penerbang bangsa. Dari tanah yang penuh sejarah inilah, Indonesia mulai membangun kekuatan udara yang kelak akan berkembang menjadi salah satu kekuatan penting di Asia Tenggara. Pada tanggal 9 Agustus 1949, Surat Kabar Semangat Merdeka menerbitkan sebuah maklumat penting dari Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, yang menandai babak baru dalam sejarah kedirgantaraan Indonesia, khususnya di Aceh. Dalam maklumat itu, AURI secara resmi memanggil para pemuda dari daerah-daerah untuk mendaftarkan diri menjadi siswa sekolah penerbangan yang akan segera dibuka di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Maklumat tersebut dikeluarkan oleh Opsir Udara 1 Soejo Soekarsono, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Staf Angkatan Udara. Dalam isi pesannya, ia dengan semangat menghimbau kepada para putra bangsa untuk mengarahkan cita-cita mereka ke langit Indonesia, ke kemegahan tanah air di angkasa. Ia mengajak para pemuda untuk tidak ragu-ragu, agar mendaftarkan diri dan menjadi bagian dari kekuatan udara Republik yang tengah dibangun dari nol. Pendaftaran calon siswa sekolah penerbangan ini dibuka mulai tanggal 10 hingga 20 Agustus 1949. Para pemuda yang berminat dapat langsung datang ke kantor Angkatan Udara Republik Indonesia di Kutaraja. Dalam maklumat nomor 2-P tersebut juga dijelaskan bahwa informasi lebih lanjut bisa diperoleh langsung di kantor AURI. Sekolah ini tidak membuka pendaftaran sembarangan. Hanya pemuda-pemuda pilihan yang bisa diterima, dengan syarat memiliki ijazah sekolah menengah atas, berusia maksimal 22 tahun, berbadan sehat secara fisik, dan tinggi badan minimal 160 cm. Kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Setelah memenuhi persyaratan administratif, para calon siswa harus menjalani ujian masuk. Pada tahap awal, hanya 20 orang yang diterima sebagai angkatan pertama dan diberi pangkat Kadet Udara 2. Materi pelajaran pada tingkat awal mencakup berbagai disiplin ilmu yang penting bagi seorang awak udara, pengetahuan kemiliteran, pengantar teknik penerbangan, ilmu dasar tentang pesawat, ilmu bumi,
meteorologi, meteo, radio komunikasi, navigasi, dan tentu saja bahasa Inggris, yang menjadi bahasa internasional dalam dunia aviasi. Setelah menjalani pendidikan dasar selama 3 bulan, para kadet akan dikelompokkan dalam 3 jurusan. 1. 5 orang calon penerbang, pilot. 2. 5 orang calon juru radio, flight operator. 3. 10 orang calon teknisi pesawat terbang, flight engineer. Khusus bagi calon pilot, mereka diwajibkan mendalami 6 mata pelajaran inti, latihan terbang praktis, pengetahuan mendalam tentang pesawat terbang, meteorologi, navigasi, ilmu bumi, dan bahasa Inggris. Pelatihan terbang diberikan dengan menggunakan pesawat latih Piper Cube L4. Dalam tahap awal, setiap kadet harus menyelesaikan 15 jam terbang didampingi instruktur, lalu dilanjutkan dengan latihan terbang solo selama 20 jam. Setelah itu, mereka juga diwajibkan untuk menguasai penerbangan dengan pesawat Stinson L5, pesawat militer ringan yang lebih kompleks. Latihan dilakukan setiap hari selama 15 menit. Setelah seorang kadet mencapai total 100 jam terbang, ia akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian penerimaan ijazah penerbang militer rendah, KMB. Jika lulus, pangkat mereka akan dinaikkan menjadi kadet udara 1. Sementara itu, bagi mereka yang masuk jurusan flight operator, pelajaran yang diberikan meliputi seluk-beluk sistem radio komunikasi udara, teknik pesawat, navigasi, dan juga bahasa Inggris. Mereka dilatih untuk menjadi pengendali komunikasi yang handal di udara, peran yang sangat vital dalam setiap misi penerbangan. Maklumat AURI tahun 1949 itu menjadi tonggak penting dalam upaya menanamkan semangat kedirgantaraan di kalangan pemuda Indonesia, khususnya di Aceh. Dari tanah Serambi Mekah, generasi awal penerbang Republik Indonesia mulai ditempa, dengan semangat, disiplin, dan pengabdian. Sekolah penerbangan ini tidak hanya melahirkan pilot dan teknisi, tetapi juga menjadi simbol bahwa Indonesia tidak hanya bertahan di darat dan laut, tetapi juga siap menaklukkan udara, dengan semangat dari rakyat dan putra-putra terbaik bangsa. Selain calon-calon penerbang dan operator radio, para siswa flight engineer atau teknisi penerbangan juga mendapatkan materi pelajaran yang sangat penting. Mereka dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung dalam urusan teknik perawatan pesawat, dengan kurikulum khusus seputar teknologi pesawat terbang serta tambahan pelajaran bahasa Inggris, agar mereka siap menghadapi dunia aviasi internasional yang terus berkembang. Pada tanggal 18 Agustus 1948, Wakil Kepala Staf 3 Angkatan Udara Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pembukaan sekolah penerbang untuk bagian Onderofficier, atau perwira pertama. Pada tahap awal, jumlah siswa yang diterima sebanyak 15 orang untuk dididik menjadi penerbang dengan pangkat Kadet 2. Kurikulumnya dimulai dengan pendidikan teori kemiliteran, kemudian dilanjutkan dengan latihan terbang praktis menggunakan pesawat-pesawat hasil perbaikan. Namun, di tengah semangat membangun kekuatan udara, program pendidikan untuk tingkat opsir, perwira menengah, terpaksa ditunda. Penundaan ini bukan tanpa alasan. Aceh berada dalam situasi yang genting. Daerah ini terus-menerus menjadi sasaran gempuran musuh, baik dari arah laut maupun udara. Sementara itu, dari daratan, pasukan Belanda yang bermarkas di Sumatera Timur dengan kekuatan alat perang yang modern, terus mencoba menerobos ke wilayah Aceh. Di tengah ancaman yang datang dari segala arah, para pemimpin pemerintahan, militer, dan tokoh-tokoh perjuangan Aceh tidak punya pilihan selain memusatkan seluruh potensi yang ada untuk pertahanan daerah. Bahkan, tidak sedikit dari pasukan bersenjata Aceh yang harus diperbantukan ke wilayah tetangga yang semakin terdesak oleh agresi Belanda. Dalam situasi kritis itu, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, menggantungkan harapannya kepada Aceh. Bukan hanya sebagai benteng pertahanan di dalam negeri, tetapi juga sebagai penyokong utama dana perjuangan untuk operasional pemerintahan di dalam dan luar negeri, termasuk misi diplomatik Indonesia di luar negeri. Saat melakukan kunjungan ke Kutaraja, Komodor Surya Dharma, Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia, menegaskan bahwa pendidikan juru terbang di Aceh merupakan langkah strategis untuk mengisi kekosongan tenaga penerbang nasional yang semakin terasa dari hari ke hari. Ia bahkan menyebutkan bahwa selain program pendidikan di dalam negeri, banyak calon-calon penerbang Indonesia yang sedang dilatih di luar negeri. Dan dalam proses itu, bantuan dari Aceh sangat dibutuhkan demi kelancaran perjuangan bersama. Ajakan Surya Dharma mendapat sambutan luar biasa dari para pemuda Aceh. Kantor AURI di Kutaraja dipenuhi oleh anak-anak muda yang dengan bangga dan berani mendaftarkan diri untuk mengabdikan hidup mereka demi mengibarkan merah putih di langit Nusantara.
Dari sekian banyak pelamar yang datang, hanya 14 orang yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi kadet angkatan pertama. Mereka adalah 1. Maimun Saleh, 2. Teguh Iskandar, 3. Abu Bakar, 4. Muchtar, 5. Teguh Zainal Abidin, 6. Sufi Usman, 7. Rusji Musa, 8. Mustafa, 9. Ayub, 10. Zulkifli, 11. Saadan, 12. S. Chatib, 13. M. Dahlan Malai, 14. Agus Safar. Namun, perjuangan mereka tidak berhenti sampai di situ. Ancaman dari musuh terus membayangi. Lapangan terbang Kutaraja hanya berjarak sekitar 5 menit terbang dari Sabang, pangkalan strategis Belanda di Aceh. Serangan udara mendadak menjadi ancaman nyata setiap saat. Tetapi semangat belajar para siswa sekolah penerbangan Aceh tak pernah goyah. Meski hidup dalam ancaman serangan udara, mereka tetap menjalani pelajaran sesuai dengan jadwal. Latihan praktek penerbangan dilakukan di lapangan terbang Lhoknga. Pesawat-pesawat yang digunakan sebagian merupakan peninggalan tentara Jepang yang telah diperbaiki oleh para teknisi AURI. Dari hari ke hari, para kadet ini ditempa oleh kerasnya latihan, beratnya situasi perang, dan tekad untuk mengibarkan bendera merah putih di langit Indonesia. Setelah menjalani pendidikan teori dan praktek sejak peresmian sekolah pada 8 September 1949, ke-14 kadet tersebut kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan di Sekolah Penerbangan Kalijati, Jawa Barat. Namun, perjuangan mereka memang tidak mudah. Dari 14 pemuda Aceh yang penuh semangat itu, hanya 5 orang yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan lulus sebagai penerbang. 1. Maimun Saleh, 2. Teguh Iskandar, 3. Abu Bakar, 4. Muchtar, 5. Teguh Zainal Abidin. Dari kelima lulusan itu, salah satu nama yang kemudian mencatat prestasi gemilang adalah Teguh Zainal Abidin, yang melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, tepatnya ke Sekolah Penerbangan Amerika Serikat. Lahir dari situasi yang penuh tekanan, dibesarkan dalam kobaran semangat kemerdekaan, dan ditempa oleh ganasnya medan perjuangan, generasi penerbang pertama dari Aceh ini menjadi salah satu pondasi penting kebangkitan kekuatan udara Indonesia. Mereka adalah simbol keberanian, dedikasi, dan pengorbanan Aceh untuk Republik Indonesia. Bayangkan jika tidak ada Aceh di saat-saat paling genting itu. Mungkin nama Indonesia sudah hilang dari peta dunia. Tapi berkat rakyat Aceh, yang tanpa pamrih menyerahkan segalanya, dari emas, uang, bahkan kebutuhan logistik untuk para pemimpin bangsa, Republik ini tetap hidup. Inilah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, tapi hasil dari pengorbanan rakyat kecil yang tak pernah dicatat dalam buku pelajaran. Jika Anda merasa cerita ini layak didengar lebih banyak orang, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena semakin banyak yang tahu sejarah ini, semakin besar pula rasa syukur kita atas kemerdekaan yang kini kita nikmati. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.